Maka menyadari hal tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, sekarang engkau berkata-kata yang kasar juga kepadaku, karena saya tahu engkau tersinggung dengan kata-kata saya. Coba lihat, Abu Bakar minta untuk dibalas, Pak. Subhanallah, bagaimana lihat Pak ahlak para sahabat. Karena sahabat yang saat ini mengetahui betul siapa itu Abu Bakar, Pak, maka dia tidak berani membalas Abu Bakar dengan kata-kata yang kasar. Padahal Abu Bakar, Pak, ini meminta, kau berbuat kasar juga kepada saya, kau mengatai saya kata-kata yang kasar, supaya apa yang saya buat kepada kamu itu terbalaskan lagi, dan di akhirat saya tidak dituntut. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar berkata seperti itu. Maka sahabat tadi mengetahui siapa ini Abu Bakar. Maka lihat apa kata Abu Bakar, kalau kau tidak membalas saya dengan kata-kata yang kasar, maka saya akan mengadukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh, Pak, kita marahi orang, kita lagi minta orang itu membalas, kemudian Abu Bakar yang pergi mengadu. Kan seharusnya Pak yang dimarahin yang pergi mengadu. Coba lihat, kenapa ini terjadi? Karena Abu Bakar ingin supaya persoalannya dengan sahabat ini selesai pada saat itu, dan di dunia tidak dihisap lagi. Coba lihat, supaya di dunia tidak dihisap lagi. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi, dan orang-orang di kaumnya itu yang tadi sahabat yang sempat Sayyidina Abu Bakar berkata kasar, maka kaumnya berkata, ini orang aneh, dia yang mengatai kamu, kemudian dia minta untuk dibalas, dia lagi yang pergi mengadu. Kan ini aneh. Dan kenapa engkau tidak membalasnya, kata kaumnya. Apa kata sahabat? Wahai kaumku, kamu tahu siapa dia? Dia adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia marah kepada saya, kalau saya membalas perkataannya, saya juga berkata kasar kepadanya, maka berarti saya telah berkata kasar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya berkata kasar kepada dia, berarti Nabi tidak akan ridha kepada saya. Dan kalau Nabi tidak ridha kepada saya, maka Allah juga tidak akan ridha kepada saya. Hebatnya itu sahabat, Pak. Dia mengenal. Maka Abu Bakar datang, dan orang yang tadi yang sempat disinggung oleh Abu Bakar, sahabat ini juga ikut datang kepada Nabi. Allahu Akbar. Maka roh ini bercerita, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar telah berkata-kata seperti ini kepada saya, dan dia minta saya untuk membalasnya, tetapi saya tidak membalasnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kepada orang yang tadi yang sempat dikata-kata oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, engkau sudah berbuat yang benar. Engkau tidak membalas Abu Bakar, dan hendaknya engkau hanya berkata, wahai Abu Bakar, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmatimu. Allahu Akbar. Itulah adab kepada sahabat. Semoga Allah mengampuni dan merahmatimu. Maka saudara mulaikanlah dalam kisah ini, bagaimana kehati-hatian Sayyidina Abu Bakar yang begitu mulia terhadap hak-hak saudara muslim. Hari ini bagaimana dengan keadaan kita? Kita seenaknya kadang berbicara yang tidak kepada saudara kita. Kita kadang menyinggung, bahkan bukan tidak sengaja menyinggung saudara-saudara kita. Sengaja menyinggung saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa ketika kata-kata itu keluar, pasti dia sakit hati. Ini lebih dahsyat, sengaja, dan kita tahu bahwa kalau ini keluar, pasti dia sakit hati. Tapi kita tetap keluarkan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah mau datang meminta maaf. Bahkan kita saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berdosa dan bersalah. Maka ini penting saudara muliakan Allah taala, bagaimana kita saling menjaga, memelihara daripada saudara muslim kita. Kemudian saudara muliakan Allah taala, bagaimana dalam setiap amalan-amalan kita hanya betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan kita semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala,
kehidupan kita di dunia ini singkat, sedangkan perjalanan kita di akhirat itu Pak sangat panjang dan lama. Waktu kita di akhirat itu Pak jauh lebih lama, jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Diulangi, kehidupan kita di akhirat itu Pak jauh lebih lama daripada kehidupan kita di akhirat. Kalau jauh itu Pak masih mungkin 100 tahun, tapi kalau jauh itu jauh lama sekali Pak. Kita hidup di dunia paling 60-70 tahun, 100 tahun. Kita hidup di akhirat Pak. Orang yang meninggal dari awal sampai sekarang itu sudah mungkin ribuan tahun, mereka sudah hidup di akhirat. Mereka sudah pindah alam yang namanya kubur, namanya alam barzakh. Yang di awal itulah akhirat. Lama Pak. Waktu kita di akhirat lebih lama. Dan coba kita, saudara yang muliakan Allah Ta'ala, kita saja di dunia ini untuk pergi dalam perjalanan yang jauh butuh bekal yang banyak, ya tidak? Di dunia ini. Apalagi dengan perjalanan yang jauh di akhirat. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita mengandalkan untuk perjalanan di akhirat? Apakah kita hanya mengandalkan amal kita saja? Kita hidup 60-70 tahun atau 100 tahun, kita jaga sholat, baca Al-Quran, belum dihitung daripada dosa-dosa kita, minus Pak yang terjadi. Belum dihitung kelalaian kita, belum dihitung ketidakkusuhan kita dalam ibadah-ibadah kita, maka akan terjadi minus, minus, dan minus. Maka saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, apabila satu orang anak Adam meninggal dunia, yaitu manusia, maka putuslah seluruh amalannya, kecuali, kata ulama, apabila ada ayat Al-Quran seperti wal asri innal insana lafi khusr, seluruh demi waktu demi masa seluruh manusia dalam kerugian, kecuali, maknanya apa? Bahwa orang yang hidup di atas dunia namanya manusia itu semua rugi, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia menyampaikan, senantiasa mengedukasi kepada kebaikan dan senantiasa sabar. Maka hadis ini juga kata ulama seperti itu. Apabila satu orang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya, kecuali, maknanya apabila kita meninggal dunia, kita ahli solat, kita ahli zikir, kita ahli puasa, ketika kita meninggal dunia, maka buku catatan amal kita juga tertutup. Buku catatan amal kita juga tertutup. Bulan bin bulan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan, maka bersamaan juga dengan itu buku catatan amalan kita tertutup. Kecuali ternyata ada yang bisa membuka terus buku catatan amalan kita. Kecuali, maknanya kalau kamu tidak buat ini yang kecuali 3, maka tertutup seluruh amalanmu. Dan kalau engkau buat, maka catatan amalanmu akan terus bertambah walaupun kamu mati. Itulah disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang orangnya bisa mati, orangnya bisa berpindah alam, tetapi amalnya terus berjalan. Itulah amal jariyah. Inilah yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. Kesolehan dalam segi pribadi, jaga sholat, jaga amal, baca Al-Quran, menuntut ilmu, jaga amal-amal soleh, dan juga kesolehan kita dengan mengupayakan amal jariyah ada dalam kehidupan kita. Kecuali yang pertama, anak yang soleh. Pak, ibu, perhatikan anak-anak kita. Kesolehan yang pertama yang kita bisa katakan anak saya adalah anak yang soleh, anak saya adalah pelanjut kebaikan iman dan amal saya, anak inilah yang akan memberikan daripada kebaikan kepada saya ketika saya meninggal. Lihat, perhatikan anak kita, apakah anak kita sudah sholat? Itu yang pertama. Ini yang pertama. Kalau mereka belum sholat, yakini Pak, yakini bahwa
mereka akan melupakan kita. Mereka akan melupakan kita dengan tidak mengirimkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini yang menjadi pandangan pertama kita. Yang pertama, anak soleh. Maka bagaimana dikatakan anak soleh? Kapan dia mau berdoa? Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan mau berdoa kalau tidak pergi sholat? Maka jangan pernah kita berpikir anak kita jadi soleh kalau dunianya yang maju, kalau hartanya yang banyak, kalau tadi tidak ada mobil, kita bangga. Itu bukan kemajuan, tetapi itu adalah bencana bagi kita. Dengan sibuknya dia dalam dunia, maka dia akan jauh dari agama dan dia akan melupakan kita nanti ketika kita mati. Allah. Anak soleh dan soleha. Bagaimana supaya kita aman? Menganggap aman ini. Lihat apakah anak kita solat? Apakah anak kita solat? Makanya perintah kepada anak-anak kita Pak itu ketika mereka masih kecil, perintah solat itu mereka 7 tahun perintahkan mereka solat. Saking kuatnya itu perintah solat. 7 tahun perintahkan mereka solat. 9 tahun, 10 tahun kata Nabi cambuk memang. Karena itulah kesalahan pertama yang akan menyelamatkan anak dan kita ketika kita meninggal. Kalau anak kita tidak solat, anak kita mati Pak. Jangan berharap. Ini yang kita mau usahakan. Anak yang soleh soleha. Dan buktinya yang pertama menjadi ukuran kita, apakah anak kita ini sudah sholat? Anak soleh dan soleh, perhatikan sholatnya. Yang kedua, harta yang bermanfaat yang kita sedekahkan ketika kita hidup. Harta kita itu hanya 3. Ini pahami dalam hadis, harta kita itu hanya 3. Yang pertama apa yang kita makan, terolah masuk di tenggorokan, kemudian itu harta kita. Itu aslinya harta kita. Karena kita sudah nikmati. Yang kedua, pakaian yang kita pakai atau kendaraan yang sampai rusak. Yang sampai rusak. Itulah harta kita. Kalau tidak rusak itu belum harta kita, bisa jadi pindah hartanya anak-anak, bisa jadi pindah hartanya orang lain ketika dijual, tetapi dipakai sampai rusak. Makanya kalau orang cerdik itu Pak, kalau kita punya baju, kebiasaan orang-orang soleh itu dalam 1 tahun hanya beli pakaian biasa 3. Ketika mau beli lagi tapi masih baru 1 tahun, itu disedekahkan memang karena itu hartata. Jadi kalau ini baju mau jadi hartata, kalau masih bagus kemudian kita beli lagi, sedekahkan memang Pak, dipakai sama orang lain. Nah, itu hartata, apa yang disedekahkan. Tapi kalau kau simpan di lemari, ini mau puasa Pak. Buka lemari kita, cari pakaian-pakaian yang bagus, kemudian cari orang-orang di sekitar kita, sahabat, teman, tetangga yang kita lihat hidupnya agak susah. Kasih itu pakaian Pak yang bagus-bagus supaya dia pakai nanti di bulan Ramadan. Kan dapat pahala daripada disimpan lemari, penjaga lemari. Maka harta yang bermanfaat.